Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk dulur-dulurku semua dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali bersama saya di channel Tubagus Singokencono dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah ilmu ya, baik itu sejarah maupun hal-hal positif yang lain. Di video kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang munculnya sebuah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada masa dinasti Abbasiyah. Momen kelahiran Nabi Muhammad SAW diperingati setiap tahun, khususnya bagi masyarakat Muslim di Nusantara atau di Indonesia. Biasanya disebut sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang jatuh pada Rabiul Awal atau bulan Maulid. Cocok ya temanya ya dengan bulan yang sekarang ini. Peringatan momen tersebut tidak hanya ramai dilakukan hingga sekarang, tetapi sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Seseorang yang bernama Khayzuron pada tahun 170 Hijriah sampai tahun 786 Masehi ya, yang merupakan ibu daripada Amirul Mukminin Musa al-Hadi dan al-Rashid, datang ke Madinah dan memerintahkan kepada penduduk untuk mengadakan sebuah perayaan menyambut memperingati kelahiran Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Khayzuron juga menyambangi atau mendatangi kota Mekah dan melakukan perintah yang sama, tentunya kepada penduduk-penduduk Mekah untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di Madinah tempatnya di sebuah masjid, lalu Khayzuron memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk merayakan Maulid di rumah-rumah masing-masing. Lalu siapakah Khayzuron itu? Khayzuron merupakan sosok yang sangat berpengaruh ya selama masa pemerintahan 3 khalifah, yaitu dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbas, lalu Khalifah Al-Hadi dan Khalifah Ar-Rashid. Beliau adalah putra ya. Karena pengaruh besar tersebut, Khayzuron mampu menggerakkan masyarakat Muslim di Arab. Hal ini dilakukan agar menjadi teladan atau ajaran dan kepimpinan mulia Nabi besar Muhammad SAW bisa terus menginspirasi warga Arab dan umat Muslim di seluruh dunia. Pada masa dinasti Abbasiyah, pembaruan pemikiran memang banyak terjadi di semua sektor kehidupan. Dari perkembangan ilmu-ilmu umum, arsitektur, hingga situs-situs sejarah. Khayzuron merupakan salah satu sosok yang mempunyai perhatian besar terhadap Nabi Muhammad SAW
beserta situs-situs sejarah peninggalan Nabi, termasuk yang memprakarsai penghormatan terhadap kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diyakini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah ya, atau 570 Masehi. Namun dalam catatan Muhammad Hussein Haikal dalam sejarah hidup Rasulullah, ada juga pendapat-pendapat lain yang menyatakan bahwa Rasulullah itu lahir pada tahun 15 sebelum peristiwa Gajah. Ada juga yang mengatakan Rasulullah itu dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau juga beberapa tahun sesudah tahun Gajah. Ada juga yang menaksir 30 tahun dan ada juga yang menaksir sampai 70 tahun. Di Jazirah Arab, masa sebelum Islam didakwahkan Nabi Muhammad sering disebut sebagai zaman jahiliyah ya, atau masa-masa ketidaktahuan atau masa sesat bodoh. Kondisi seperti ini kerap dilekatkan dengan keputusan Allah ya, yang menurunkan Rasulullah terakhirnya hidup di tanah tersebut. Masyarakat Arab berada di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Imperium Romawi dan Persia, kedua kekuatan ini memperebutkan sebuah wilayah Hijaz di Timur Tengah yang pada waktu itu belum terkuasai. Letak Hijaz atau Jazirah Arab yang berada di tengah itulah yang dijadikan patokan para musafir dan sejarawan Islam untuk menafsirkan teka-teki ketuhanan mengapa Muhammad lahir di daerah tersebut. Jika pesan hendak disampaikan ke seluruh penjuru, maka si penyampai pesan mestilah berdiri di tengah agar pesan mudah tersebar dan menghindari kekuatan yang menghalangi tersebarnya pesan tersebut. Timur Tengah adalah jalur penghubung timur dan barat, maka sangat wajar jika kawasan tersebut menjadi sebuah tempat untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi yang terakhir. Kota Mekah sebagai tempat kelahiran Rasulullah merupakan pusat Hijaz yang menjadi simpul pertemuan para pedagang, seniman dari berbagai penjuru. Muhammad berasal daripada suku Quraisy yang berpengaruh di kota Mekah. Suku ini mempunyai dua keluarga besar, yakni keluarga Bani Hashim dan Bani Umayyah. Itulah sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan di tema hari ini. Semoga membawa berkah fid dini wa dunya ilal akhirah. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.